jelas ya, dan saya yakin pihak Muslim nggak akan bisa berkata apa-apa ya, karena memang begitulah adanya. Keseluruhan dari Al-Quran itu bersumber dari Alkitab gitu. Harap Kristen-Kristen di sini bisa menjawab dengan jujur. Kalau tidak Anda menjadi mualaf, silakan ateis saja. Seperti Dis, perlu kamu tahu ya Dis ya. Muslim itu bukan bungkam, tapi tidak mau menanggapi karena yang di buku kamu itu tidak mendasari keimanan kami. Itu bacanya aja belepotan, lalu kamu mau mengkritisi Al-Quran. So, Dis. Tahun kemudian muncullah Al-Quran di Arab, kira-kira abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi, yang juga menceritakan kisah yang boleh dinyatakan hampir mirip. Sekalipun Al-Quran tidak menceritakan dengan detail, jadi Al-Quran menceritakan bahwa Maryam itu mengasingkan diri dan memasang hijab ke sebelah timur, tapi kondisinya belum hamil. Nah justru ini kan aneh gitu. Nah, Ibu baca ayat 48-nya. Al-Quran itu muhaiminan, yakni penyeleksi ajaran sebelum-sebelumnya. Untuk sujud dan sholat di situ. Turun makanan dari surga. Lu bisa nggak? Lu bisa nggak? Lu kerja dulu kan? Nipu-nipu dulu kan? Kirim buku ke sana, kirim buku ke sini. Ya nggak? Baru lu dapat duit gitu. Mau bikin konten. Kamu katakan Al-Quran memplagiat dari Bible, kebalik kayaknya, Dis. Yang memplagiat itu Bible kalian. Seperti kata Allah, Alkitab, Rasul. Nah, itu plagiat kalian terhadap Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan ya antara Edi Sidabutar juga Uti Watimena ya dengan saudara-saudara muslim kita. Nah, topik yang diangkat oleh si Edi Sidabutar ini sangat lucu bagi kita umat Islam ya, karena dia mengatakan bahwa Al-Quran memplagiat kitab Bible yang dia yakini. Nah, ini tentunya suatu pernyataan yang sangat keliru sekali ya. Kalau dia berpendapat seperti itu, bahkan berani mencoba membuat suatu buku yang menerjemahkan Al-Quran hanya berdasarkan asumsi belaka ya. Dan untuk kita ketahui saudaraku semuanya bahwa Al-Quran ini adalah murni ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita, yaitu diantaranya yang pertama, mukjizat dari Al-Qur'an ini adalah dari segi tutur kata dan susunan bahasanya ya, yang tidak akan sanggup dan tidak akan pernah ditandingi oleh manusia manapun di seluruh dunia ini ya. Dan itu terbukti sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menyusun kalimat-kalimat untuk menandingi seperti Al-Quran tersebut. Kemudian mukjizat keduanya adalah dari segi kandungan dan isinya yang bersifat universal ya, yang sangat mengandung segala dasar-dasar bagi perkembangan kehidupan peradaban manusia ya, dari dahulu dan nanti sampai ke akhir zaman. Nah, kemudian juga
Al-Quran ini sebagai tanda dan bukti adalah murni dari Allah. Al-Quran menantang ya kepada siapapun manusia untuk membuat satu surat saja ya yang semisal seperti Al-Quran. Terkhusus bagi orang-orang Arab yang sudah kita ketahui bahwa orang-orang Arab ini adalah orang yang sangat lihai dan pandai di dalam membuat suatu pembicaraan ya. Maka mereka juga mampu membuat syair-syair yang bisa menyentuh perasaan pendengarnya. Maka dari itu Allah memberikan nama-nama kepada kitabnya ya. Seperti halnya Allah memberikan kumpulan kalamnya dengan nama Al-Quran. Maka orang Arab tersebut juga menamakan kumpulan syairnya dengan diwan ya. Kemudian Allah menamakan sebagian isi kitabnya dengan surat, maka mereka juga menamakan sebagian dari isi diwannya tersebut dengan sebutan kasidah. Kemudian juga Allah menamakan sebagian isi surat dengan ayat. Mereka orang Arab juga menamakan bahagian-bahagian dari kasidahnya tersebut dengan sebutan bait. Allah menamakan akhir dari suatu ayat dengan fasilah. Mereka juga menamakan akhir dari suatu bait syair mereka dengan kafiyah. Nah, jadi itulah makanya Allah memberikan nama-nama kepada Al-Quran ya, karena memang tidak akan pernah bisa ditiru oleh orang-orang Arab yang sudah sangat terkenal dengan bahasa-bahasa sastranya ya. Nah, apalagi ini di perdebatan ini si Edi Sudabutar dan Uti Watimena ini mencoba menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan pemahaman serta asumsi belaka ya. Nah, untuk diketahui bahwa syarat untuk menafsirkan Al-Quran tersebut tentu jelas ada ya, bagaimana cara penafsiran dan juga kaidah-kaidah menafsirkan Al-Quran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerangkan kaidah-kaidah pokok yang harus kita pegang dalam menafsirkan Al-Quran itu ya, seperti yang tertuang di dalam ayat 7 surah 3 ya, dengan tegas dinyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkam dan yang mutasabih ya. Jadi yang menerima beberapa makna yang berlawanan. Ayat-ayat itu pula menegaskan bahwa ayat-ayat muhkamah itulah yang menjadi induk dari Alkitab itu sendiri ya, karena melengkapi dasar-dasar akidah Islami yang tetap, yang tidak berubah. Kemudian ayat itu mengisyaratkan bahwa ada segolongan manusia ya berusaha menafsirkan ayat-ayat mutasabihah menurut keinginan sendiri. Dengan demikian timbullah berbagai kekeliruan dalam menghadapi ayat mutasabihah ini. Nah, seperti halnya si Edis dan Bu Uti Watimena ini adalah orang-orang yang mencoba menafsir liar tentang Al-Quran, namun mereka mengatakan bahwa penafsiran mereka adalah suatu yang benar. Nah, ini adalah suatu sebenarnya kebodohan yang dipamerkan ya, karena memang tentunya tidak sesuai dengan yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak terlebih dahulu ya. Ya. Jadi sebelum saya mau menjelaskan diskusi siang ini, saya ingin memberitahu ya. Jadi buku saya ini ya, yang telah saya kirimkan kepada beberapa ustadz ya, termasuk juga kepada Ustadz Yusuf ya, sudah saya kirimkan gratisan, dan bisa dibilang 90% ya, juga Ustadz Farhan ya juga saya kirimkan. 90% itu membisu. Nah, kenapa tanda membisu ini adalah tanda bahwa penerima buku tersebut tidak mampu membantah apa-apa dari isi buku saya itu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah sekalipun buku saya itu tidak dibantah, sekalipun buku saya itu
benar adanya, tapi tetap saja mereka itu masih munafik gitu, tidak mau menerima kebenaran. Nah, salah satu yang ingin saya bahas siang hari ini di buku saya itu adalah halaman 125. Di mana di halaman 125 itu syubhat saya adalah, nah, teman-teman apologet muslim ya kan sering mengatakan bahwa Bible itu adalah kitab wartawan, ya. Bible itu adalah kitabnya bukan ditulis oleh Yesus sendiri. Injil bukan ditulis oleh Yesus sendiri. Misalnya kitab Lukas misalnya. Oh, ini Lukas ini kan karangan wartawan. Lihat ini pembukanya kepada Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki dengan seksama. Ini apa-apaan ini? Ini Injil apa-apaan? Nah, teman-teman apologet muslim kan sering membuat satu statement yang semacam ini. Nah, karena hal tersebutlah saya mengangkat satu syubhat, ya, mengangkat satu permasalahan yang saya ambil dari Injil Lukas ini. Nah, salah satu isi Injil Lukas yang juga ada di dalam Quran adalah cerita tentang datangnya malaikat Gabriel kepada Maria. Ya, yang perlu diingat di sini, Maria di sini itu adalah seorang yang belum bersuami atau masih perawan. Nah, di mana di dalam Injil Lukas dikatakan kepada Maria bahwa Maria itu akan mengandung dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan di dalam Quran juga ada cerita semacam itu, tapi ada dua versi yang di dalam hemat saya, selama saya mengkaji Al-Quran selama lebih dari 8 tahun, saya lihat berkontradiksi dalam hemat saya. Saya tidak katakan itu kontradiksi, tapi dalam pandangan saya pada diskusi ini saya utarakan. Ya, nah, yang ingin saya paparkan di sini adalah, benarkah Al-Quran melakukan plagiatisme terhadap Injil Lukas tersebut, ya, terutama Lukas pasal 1 yang memberitakan tentang datangnya malaikat Gabriel kepada Maryam, tetapi cara memplagiatnya itu tidak sempurna. Sehingga para pembaca Al-Quran itu perlu menambahkan bisa dibilang satu karung tanda kurung untuk menambal sulam kekacauan yang ada di dalam situ, dalam tanda kutip. Ya, nah, benarkah? Jadi syubhat saya adalah begini. Benarkah Al-Quran, terutama Quran surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ke-20 itu melakukan plagiatisme terhadap Injil Lukas pasal 1, tetapi secara tidak sempurna, secara keliru, sehingga direnovasi atau diperbaiki di dalam Ali Imran ayat 43 sampai 46. Nah, nanti akan saya utarakan. Nah, dengan mengajukan satu tema ini, saya rasa tema ini tidak akan menimbulkan debat kusir. Jadi tema ini saya rasa akan meminimalisir segala debat kusir, meminimalisir segala debat keyakinan yang berujung saling mengklaim sepihak gitu loh. Jadi tema ini saya angkat supaya kita bisa menjadikan akal sehat, ya, supaya kita bisa menjadikan nalar berpikir, logika yang sehat untuk memutuskan di mana yang benar. Karena kalau memperdebatkan iman seperti saya sudah katakan, itu sama seperti memperdebatkan enakan mana antara anggur dengan jeruk, ya kan? Orang yang senang jeruk itu akan bilang jeruk paling enak. Orang yang senang anggur akan bilang anggur paling enak. Nah, ini yang saya bilang debat kusir. Nah, supaya tidak debat kusir, saya angkatlah tema yang eksak begini, yang sifatnya nyata. Nah, di dalam, saya ulangi satu kali lagi sebelum saya closing statement saya, di dalam Injil tertulis bahwa Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, memberitakan kabar dan seterusnya. Di dalam Quran juga ada. Nah, sekarang kita periksa kedua kitab ini, kita taruh di atas meja, kita bedah, ya. Nanti akan saya paparkan secara rinci. Benarkah Quran melakukan plagiatisme terhadap Injil Lukas ini? Demikian waktu dari saya. Kalau ada tambahan dari saudari saya, Bu Uti, silakan. Tapi temanya tetap fokus ke sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir ini judul sangat indah ya, sangat bagus ya. Bagus untuk dibahas ya, dan saya yakin pihak Muslim nggak akan bisa berkata apa-apa ya, karena memang begitulah adanya. Ya, semua keterangan-keterangan yang ada di Al-Quran itu memang berasal dari Alkitab. Tetapi yang anehnya Alkitab sendiri tidak pernah mencatat apa itu Quran, tidak pernah mencatat Muhammad, dan tidak pernah mencatat apa-apa tentang keberadaan Al-Quran, Muhammad, dan Islamisme gitu.
Ya, jadi memang ini tidak bisa tidak bisa dipungkiri ya. Kalau menurut saya bukan hanya bukan hanya kitab Lukas yang diambil, tetapi semua, tetapi bukan hanya Alkitab juga gitu. Karena kalau kita mau telusuri ya banyak sekali sumber-sumber yang ada di Al-Qur'an itu banyak berasal dari kitab-kitab yang lain juga gitu. Bahkan kitab-kitab yang bukan Alkitab gitu loh, dari cerita-cerita yang bukan Alkitab. Dan itu juga sudah dikonfirmasikan oleh Muhammad sendiri. Ya, Muhammad mengatakan jika kamu berada dalam keraguan-raguan maka tanyakanlah kepada kitab sebelumnya. Lalu Muhammad juga mengkonfirmasikan bahwa Injil, Taurat dan Zabur itu adalah cahaya. Cahaya itu artinya yang menerangi gitu loh. Jadi memang yang harus kita lakukan hari ini adalah dari pihak Muslim harus memberi jawab itu. Apakah betul bagaimana pandangan kalian mengenai cerita yang ada di dalam Injil Lukas itu yang katanya Gabriel itu dirubah menjadi Jibril itu, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah memberi klarifikasi kenapa bisa begitu gitu. Ya, lalu saya juga ya udah itu aja. Jadi kalau dibilang mengambil memplagiat kitab Lukas ya saya bilang bukan cuma kitab Lukas ya, hampir keseluruhan gitu loh. Keseluruhan dari Al-Qur'an itu bersumber dari Alkitab gitu. Di dalam Al-Furqan Furqan 5 ya. Dan mereka berkata dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, kenapa ada ayat seperti ini? Karena banyak ayat-ayat dongeng yang merupakan dongeng pada masa itu masuk juga di dalam Al-Qur'an gitu. Ibu Ya, Fatimah, terima kasih. waktunya udah habis. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Al-Imran 4346 ya tadi ya? Ya. Sebentar. Al-Imran itu surat keberapa ya, Pak? Mas, tiga. Surat 3. Suara saya kedengeran nggak ya? Iya. Aduh. Al-Imran surat 3 kan Dimas? Siap sebentar Pak. Ini internetnya kacau. 43 ya yang di bawah ya? Ini bukan Pak? Ali Imran ayat berapa Kang Dimas kata dia? 4346. Pak Edis tadi 4346. Oke, waktunya silahkan. Halo Kang Dimas, halo tes. Iya Pak. Ini bukan Pak Edis yang dibawa. Wahai Maryam, ini bukan. Taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 43 dan 46 ya. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk antara orang-orang yang saleh. Ini bukan Pak, benar bukan Pak? Halo? Pede. Oke. Waktunya Kang Dimas, kita sudah ngerti itu. Kita bukannya dibagi waktu nih sendiri-sendiri. 7 menit untuk berdua, Des. Bagi-bagi biar kamu nyocosnya nggak banyak gitu. Ya silakan. Bang Yusuf, kopinya udah dibagi. Oke, silakan Bang Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tristan sebentar biar saya rumuskan dulu nih sebentar ya. Dari pihak Kristen tadi sudah mengajukan tema ya yang untuk dibahas itu adalah apakah benar ada plagiarisme dari Al-Qur'an tentang kehamilan Siti Maria ya. Siti Maria di dalam Islam itu Siti Maryam. Kemudian dikaitkan dengan Lukas pasal 1 dengan Al-Imran 4346 ya. Nah, ini pertanyaan dari pihak Kristen ya. Nah, kalau membandingkan temanya, membandingkan kitab dan Al-Quran, Bible dengan Al-Quran, berarti nanti dari pihak Islam juga memberikan pertanyaan, ya, tidak hanya menjawab, tapi juga
memberikan pertanyaan sesuai tema perbandingan Alkitab dengan Al-Quran. Begitu. Siap dari pihak Muslim? Insyaallah. Silakan Bang Tristan. Ya, di sini mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu pencerahan, hidayah, taufik ya. Bagi kita semua, di mana kebenaran itu hanya ada dalam Al-Quran sesuai di dalam Al-Baqarah 119. Kemudian di sini dikatakan oleh kawan-kawan yang Kristen ini adalah Al-Quran itu memplagiat daripada kitab mereka. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Contoh kelawar bangsa burung, kemudian serangga berkaki 4, kemudian air turun ke bumi tidak kembali lagi ke langit, gitu ya. Atau yang dikatakan roh jahat itu bisa menjadikan seseorang itu epilepsi. Nah, ini sungguh luar biasa sekali ya. Ayat-ayat ini seperti ada lagi ya, ketika kita itu berpenyakit kusta, maka kita diperintahkan untuk blender 2 ekor burung yang mati, kemudian dicampur dengan kayu, di blender ya, kemudian dipercikan ke ujung-ujung rumah. Ini apakah sesuai dengan ilmiah gitu ya? Ini tidak ada di Quran gitu ya. Mohon saudara-saudara dan saudari Kristen ini memahami gitu. Kalau untuk ayat-ayat seperti ini, contoh Tuhan meniupkan napas hidup manusia itu di hidungnya, ini tidak ada di Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Mulk. Sehingga yang meniup-niupkan ruh ini adalah para malaikat-malaikatnya gitu ya. Untuk Maha Suci Allah. Nah, untuk masalah tema yang diajukan oleh saudara-saudari Kristen ini, sebenarnya ini terlalu sempit gitu ya. Saya juga ingin menawarkan, tapi walaupun saya setuju juga dengan tema ini, saya menawarkan kontradiksi ilmu pengetahuan iptek yang sesuai dengan zaman sekarang antara dan seluruh kisah sejarah antara Al-Quran dan Bible. Jadi apakah saya itu maksudnya itu temanya itu Bible versus Al-Quran. Baik sejarah daripada Haman ya, baik sejarah daripada Musa, Ibrahim, Adam, atau sejarah Yesus itu sendiri gitu. Nanti kita sesuaikan dengan sejarah dunia gitu ya. Kemudian ipteknya kita sesuaikan juga dengan iptek dunia gitu, ilmu pengetahuan sekarang ini gitu. Apakah sesuai? Contoh lagi di Bible ini dikatakan bahwasanya mungkin di ayat Kejadian 1-20 ada 2 penerang ya, padahal penerang hanya 1 gitu ya. Kemudian banyak lagi yang lucu-lucu gitu ya. Itu tidak ada di Quran. De Uti Wamena dan De Edis itu tidak ada di Quran. Ayat-ayat yang salah itu tidak ada di Quran. Karena Allah maha menepati janji-janjinya dan Allah maha benar. Kalau Tuhan yang berdusta, maksudnya Tuhan yang salah, bahkan gagal IPA, itu bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kalah sama anak SD gitu. Jadi tuduhan Anda bahwasanya Al-Quran adalah plagiat, ini hanya menurut saya adalah omong kosong. Harap Kristen-Kristen di sini bisa menjawab dengan jujur. Kalau tidak Anda menjadi mualaf, silakan ateis saja. Seperti itu. Boleh dilanjut oleh Pak Ustadz Yusuf. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih ya atas waktunya Pak moderator serta bintang tamu kita ini, Edi Sidabutar sama Ibu Uti Watimena. Yang mana saya pernah mendebat keduanya di sebelum-sebelumnya. Kali ini mereka membawa tentang tema masalah Maryam yang ada di Bible dengan di Al-Quran katanya. Nah, jadi di sini sebelum saya menanggapi itu, Edis tadi bilang semua Muslim bungkam terhadap bukunya. Dis, perlu kamu tahu ya Dis ya, Muslim itu bukan bungkam, tapi tidak mau menanggapi karena yang di buku kamu itu tidak mendasari keimanan kami gitu. Nah, jadi seperti itu Dis, bukan kami bungkam, tapi nggak perlu dijawab karena Muslim udah tahu semua gitu. Nah, makanya kan di pembahasan sebelumnya seperti kata Sajadah dengan Abada, kamu tidak bisa membedakan. Kamu mau mengkritisi Al-Quran lalu mau membanding-bandingkannya dengan Bible, nggak sebanding, Des. Al-Quran dengan Bible itu nggak sebanding. Al-Quran itu bukan kitab biografi gitu. Nah, jadi kamu mau membanding di sini. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, Des, ya, kenapa kamu membanding seperti itu sedangkan kamu tidak ada ilmunya? Kamu bilang 8 tahun mempelajari Al-Quran bolak-balik
pada faktanya di debat sebelum-sebelumnya kamu kusuruh baca aja nggak bisa. Bagaimana keabsahan buku kamu mau diakui sedangkan kamu nggak ada ilmu Al-Qur'annya? Gitu ya, Dis ya. Nah, jadi itu dulu yang mau ku kritisi sama kamu gitu. Jadi pakai ilmu apa kamu mau membanding Al-Qur'an dengan Injil lagi, dengan Biblos gitu. Sedangkan kamu nggak ada ilmu Al-Qur'annya. Baca aja nggak bisa. Nah, terus ini untuk Ibu Uti. Ibu Uti bawa ayat yang benar lah, Ibu Uti. Karena Ibu Uti menyebutkan di Ali Imran ayat 43 sama 46 tentang dongeng-dongeng. Bukan, Ibu Uti. Itu tentang Isa putra Maryam di situ. Nah, jadi di sini kalian aja sudah berbeda pembahasan. Jadi mohon kompak lah maksud saya itu. Kalau mau bahas Maryam ya Maryam aja. Kalau mau bahas Isanya ya udah pukul rata gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini Dis, kamu mau membanding Maryam di dalam Al-Qur'an dan di dalam Bible. Kata kamu letakkan dulu Al-Qur'an dengan Bible gitu. Di atas meja dua-duanya. Sekarang gini, kalau kami aja melihat Bible kamu itu tidak sebanding dengan Al-Qur'an kami gitu. Kenapa begitu? Dengan hadis maudu pun nggak sebanding masalahnya. Nah, jadi seperti itu, Dis. Karena dalam memahami Al-Qur'an kita perlu tahu lagi banyak ilmu yang harus kita pelajari. Sedangkan kamu satu pun nggak ada ilmunya gitu. Bacanya aja belepotan, lalu kamu mau mengkritisi Al-Qur'an. So, Dis, yang benar aja kelakuan kamu gitu. Nah, itulah kami nggak mau menanggapi karena kami tahu apa kamu nggak ada ilmunya. Mohon maaf, bukan menyerang pribadi ya, tapi karena kami udah ngetes kamu di debat-debat sebelumnya gitu. Andaikan kamu tetap ngeyel, silahkan kamu lanjutkan asumsi kamu, ntar ku tangkal gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yusuf dan Pak Tristan. Ini saya mau tanya nih, jadi apa yang ditanyakan ini? Kita kan tadi membandingkan Biblos dengan Al-Qur'an. Ini saya mute total aja dulu ya, yang debat saya kasih co-host gitu. Ya. Oke, Bang Dia, silakan. Ya, ini dari pihak Islam belum ada pertanyaan ya terkait masalah yang mau dibahas. Belum. Itu apa? Kita lihat dulu apa. Ya, oke. Ini tadi Bang Yusuf itu mempertanyakan, ini satu temanya yang mana? Mau pakai Edis atau yang Uti Watimena gitu ya tadi Bang Yusuf ya? Iya, benar. Mau Isanya atau kehamilan Marianya gitu ya? Oke, silakan pihak saya menanggapi. Waktu dimulai ketika berbicara. Tadi kan saya sudah mengajukan tema yang begitu jelas ya. Para apologet Muslim itu sering meledek bahwa Injil itu tidak lebih daripada kitab wartawan. Terutama di dalam pembukaan Injil Lukas, di mana Injil Lukas membuka kalimatnya itu dengan kata-kata Theophilus yang mulia, ya. Bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan seterusnya. Nah, karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, maka aku mengambil keputusan untuk membukakan bagimu dengan teratur, kan begitu. Nah, inilah satu statement yang sering diejek oleh teman-teman apologet Muslim, kan, yang mengatakan bahwa kitab Injil itu tidak lebih dari kitab wartawan. Nah, saya kemukakan gagasan saya, bagaimana ternyata kalau kitab wartawan ini diplagiat begitu oleh Al-Qur'an secara keliru. Nah, saya akan tunjukkan dan saya akan paparkan nanti, ya kan? Jangan lari kemana-mana, tidak perlu ad hominem, ya, tidak perlu cerita panjang lebar. Nah, perlu teman-teman Muslim ketahui ya, bahwa cerita tentang datangnya malaikat Gabriel kepada Maryam ini itu sudah ada tertulis di dalam Injil dengan lengkap, ya. Saya akan bacakannya dari saat Injil pasal Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini pembacaan langsung kasih waktu ini. Pembacaannya harusnya di stop dulu ini kalau pembacaannya. Iya, di pause. Ya, Lukas siapa ya? Ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebentar, Pak.
26. Nanti saya akan utarakan, bener nggak Quran itu memplagiat bagian ini gitu. Oke, sebentar Edis. Waktu di pause hanya ketika membacakan ayat. Ketika dia mulai bernarasi, waktunya dijalankan ya. Betul sekali ya. Oke, saya akan bacakan ya. Saya coba bacakan dari pasal ayat 26 sampai 38. Saya buka Bible saya sendiri di sini ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel, perhatikan di sini ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perhatikan ini saya bold ini ya, ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniai Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, udah stop. Kira waktunya sudah bisa dijalankan ya. Nah, jadi ratusan tahun kemudian muncullah Al-Quran di Arab, kira-kira abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi, yang juga menceritakan kisah yang boleh dinyatakan hampir mirip, sekalipun Al-Quran tidak menceritakan dengan detail, dan bahkan sama sekali tidak menjelaskan kapan dan di mana lokasi peristiwa itu terjadi. Seperti seolah-olah informasi tersebut disampaikan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang memang sudah pernah mendengar tentang siapa dan apa Maryam itu. Nah, ini sekarang kita bandingkan di dalam ayat Quran ya, di dalam Maryam ayat yang ke-16 sampai 21. Kalau bisa di-pause lagi biar jelas ya tuduhan saya. Kita bandingkan dalam Quran. Saya udah pegang di sini ininya ayatnya. Ya. Sebentar, Pak. Maryam ayat berapa, Pak? Maryam 16 sampai 21. Surat Maryam itu surat yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai 21. Ya, monggo Pak De. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di kitab Al-Quran. Ya, saya bacakan di sini. Dan ceritakanlah kisah dalam kitab Maryam, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir dalam kurung melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma dalam kurung dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang rasul dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki." Ini saya bold ini ya. Ini nanti yang akan saya permasalahkan. Benar nggak Al-Quran memplagiat Bible dengan keliru? Ya, sungguh aku ini utusan untuk untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Nah, dia berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Nah, sebelum saya menjelaskan ya kalimat yang saya bilang saya bold tadi itu ya, saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa Injil Lukas maupun Al-Quran sama-sama mengatakan bahwa sosok Maryam adalah seorang perempuan yang masih perawan. Ya, jadi kita bisa membayangkan dan menyadari bagaimana keadaan psikologis seorang perempuan pada umumnya, perawan pada umumnya. Ya, misalnya saja seorang perawan itu tidak akan mungkin berharap dirinya hamil pada saat itu juga seperti seorang perempuan yang bersuami. Ya, nah Al-Quran ini saya uraikan permasalahannya dalam Al-Quran ya. Al-Quran menginformasikan bahwa Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke sebelah timur. Nah, saya bertanya-tanya ini, untuk apa Maria mengasingkan atau menjauhkan dirinya atau dari keluarganya? Ya, sayangnya kitab Quran nggak menjelaskan mengapa ya sayangnya kitab yang mengatakan bahwa kitab yang menjelaskan segala sesuatu ini Al-Quran ya, itu tidak menjelaskan seberapa jauh itu Maria menjauhkan diri dari keluarganya ya. Sejauh mana dia? Ini penting sekali gitu ya. Nah, lalu dikatakan di situ, lalu Maria menjauhkan diri. Ya, disebutkan di situ memasang tabir min dunihim.
Ya, ini terjemahannya entah kenapa ya, min dunihim ini diterjemahkan sebagai dari mereka, bukan diterjemahkan dari selain mereka. Ya, nanti itu akan dibandingkan dengan Yasin 74. Ya, itu harusnya terjemahannya itu bukan dari mereka, tapi dari selain mereka. Nah, jadi menurut saya terjemahannya di sini agak error, ya. Nanti itu bisa dibandingkan. Nah, kemudian di sini yang menjadi permasalahan ya, Maryam hanya memasang tabir untuk menutup diri dari orang lain, tetapi tidak memasang tabir dari keluarganya. Jadi menurut saya terjemahnya begitu. Nah, jika kita tahu ya, jika tidak tahu yang dimaksud, kita tidak tahu yang dimaksud memasang tabir di sini apa maksudnya. Ya, tabir itu non fisik ya, atau berupa apa kita nggak tahu. Ya, mungkin juga yang dimaksud tabir di situ bisa aja keadaan Maria menyembunyikan diri. Ya, nah, yang jadi masalahnya di sini adalah mengapa Maria menyembunyikan diri ini sebelum dia hamil tanpa suami, gitu loh. Bukankah ini seharusnya dilakukan ketika Maryam itu hamil tanpa suami? Nah, jadi Al-Quran menceritakan bahwa Maryam itu mengasingkan diri dan memasang hijab ke sebelah timur, tapi kondisinya dia belum hamil. Nah, justru ini kan aneh gitu loh. Ini dalam pandangan saya. Kenapa anehnya? Harusnya peristiwa Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur ini, ya, mengasingkan diri ini harusnya terjadi ketika Maryam itu hamil dan tidak ada suaminya. Tapi Al-Quran justru menceritakannya nampaknya agak terbalik begitu. Terbalik. Kenapa terbalik? Ya, karena di dalam cerita Al-Quran ini justru ketika dia mengasingkan diri ke timur itulah dia didatangi oleh ruhana yang telah menjelma menjadi manusia. Gitu loh. Ya, nah, saya melihat begini, agaknya gitu ya, saya tidak menuduh ya, nanti saya ke MKC lagi. Gini, agaknya saya mau ngomong juga sedikit, Dis. Oke, siap. Tambahkan Bu Uti, kalau Bu Uti tidak menangkap. Saya begini, maksudnya gini, kok bisa dia itu menyembunyikan dirinya itu sebelum dia hamil? Ini kan kebalik ceritanya gitu loh. Silakan. Ya, maaf, sorry ya. Ya, jadi ya itu ya. Lalu kalau dari saya tadi saya hanya mau memberikan tanggapan untuk Tristan ya. Tristan sama sekali tidak menjawab ya pertanyaan kita dan sama sekali tidak menyentuhnya, bahkan berusaha untuk mengalihkan dalam soal yang lain, bicara tentang Al-Quran yang berisi ilmu pengetahuan ya. Jadi jelas Tristan nggak bisa menjawab. Lalu yang saya bilang tadi ya, dan mereka berkata mengapa yang ini dan mereka berkata dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Itu di Furqan 5, bukan Ali Imran. Salah ya Yusuf, jadi jangan nyala-nyalain kamu yang salah gitu loh. Lalu kamu mengatakan Bible tidak sebanding dengan Al-Quran, tetapi maaf saya mau tanya ya, Edis juga mengatakan bahwa sebetulnya kalian itu merujuk kepada Alkitab ya. Kitab Lukas tadi sudah dijelaskan ya, tetapi dengan informasi yang setengah-setengah, informasi yang salah, sehingga terjadilah kesimpang siuran di sana sini ya. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu Alkitab tidak sama dengan Al-Quran, saya mau tanya kepada kamu gitu kan, saya mau tanya ini di dalam justru Muhammad sendiri mengatakan di dalam Taha 133, dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti-bukti nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu. Ya, selalu merujuk kepada kitab-kitab yang dahulu. Lalu juga, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarinya. Jadi sebelumnya Muhammad tidak tahu apa-apa, tidak pernah membaca ya. Jadi yang dia referensinya ya ayat yang buku-buku sebelumnya gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini saya coba simpulkan Edis ya. Edis tadi bertanya mana plagiarisme. Suara saya jelas? Jelas, tapi jangan panjang. Saya cuma tanya, Anda menanyakan tabir atau tidak? Ya, tabir di situ yang dimaksud apa? Menutup itu Oke, dalam Anda pengertian apa? Sekarang ya, saya memperjelas pertanyaan supaya biar saya clearkan dulu. Sedikit Bang, biar saya clearkan dulu. Yang dimaksud hijab atau penutup saya apa? nanti akan diprotes memberikan kamu waktu. Saya cuma memperjelas pertanyaan. Ya, jadi saya jangan nanti protes pihak sebelah, saya memberikan waktu lebih, padahal pertanyaan kamu nggak jelas. Pertama, di sesi awal tadi Anda mempertanyakan plagiarisme Lukas 1, 26 sampai 32. Ya,
Nah, sekarang Anda membahas rinciannya. Sebenarnya apa yang mau difokuskan? Apakah kata tabir yang Anda tanyakan atau apa? Biar nanti jelas menjawabnya gitu loh. Karena ini Anda terlalu banyak pertanyaan yang bisa berbeda dari fokusnya yang di awal. Dua-duanya saya tanya. Pertama, tabir yang dimaksud di situ apa? Apakah bentuk tabir itu apa sih? Ini kan nggak jelas gitu loh. Tabir ini barang atau fisik atau non fisik? Oke, cukup di situ. Tabir fisik atau non fisik. Saya rasa yang pialawan sudah jelas. Terus apa lagi? Satu lagi? Satunya, kenapa di sini Maryam menyembunyikan diri ke sebelah timur? Untuk apa? Kenapa menyembunyikan diri ke sebelah timur? Oke, saya rasa sudah didengar ya, dua pertanyaan itu. Harusnya itu kan dilakukan ketika Maryam itu mengandung tanpa ada suaminya. Ini kan belum mengandung. Cukup. Pihak Islam sudah jelas ya. Nah, yang tadi di sesi pertama pihak dari Islam belum mengajukan pertanyaan. Saya harap di pihak kedua, yang sesi kedua ini bisa memberikan tanggapan. Silakan dari pihak Islam. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bang Tristan. Aduh. Jadi Ibu Putri Wamena tadi mengatakan saya belum menjawab ya masalah itu. Tadi kan Ibu pembukaan Ibu. Bagaimana saya mau menjawab? Fokus tema kita adalah Maryam. Kalau Ibu mau tema lari ke lain, nanti silakan setelah ini buka tema baru ya. Seperti Al-Furqan 5, dongeng, Al-Quran itu adalah dongeng. Itu kan yang mengatakan mereka. Sama seperti mereka mengatakan Yesus tidak waras lagi. Di Markus 3 ayat 21, bahkan Yesus dikatakan kemasukan roh Beelzebul ya. Tapi mereka juga yang mengatakan. Namanya mereka, tuduhan Bu itu ya. Harus dipahami. Dan kemudian Injil dan Taurat adalah cahaya yang terang. Lah itu di kalau nggak salah Al-Maidah ayat 46 ya. Nah, Ibu baca ayat 48-nya. Al-Quran itu muhaiminan, yakni penyeleksi ajaran sebelum-sebelumnya. Jadi Quran itu diturunkan dengan kebenaran untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai penyeleksi atau batu uji. Dari kitab-kitab, maksudnya di sini ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi nggak merujuk ke Ibu sebenarnya kitabnya. Karena kitab Ibu bukan kitabullah, tapi kitab Tuhan Bapa di surga. Beda. Atau kitab Yod-Heh-Vav itu bukan kitab Allah. Nah, mengenai tabir ini bisa dimanakan dengan hijab. Karena pada saat itu kita lihat di Imran ayat 42 atau 43 sampai 43 di situ Maryam alaihissalam dipilih sebagai wanita yang paling mulia di zamannya. Bahkan ada surat Maryam itu, Pak Edis. Saking mulianya, dia perawan suci. Ya, dia perawan suci. Perawan suci itu tidak mungkin kawin. Bagaimana dikatakannya perawan suci? Kalau ya kawin gitu loh. Jadi perawan rusak jadinya. Paham? Sebenarnya kisah yang ada di tempatmu itu adalah tapi kita nanti kupas setelah ini ya. Jadi mudah-mudahan Kristen bisa menjawab tentang bagaimana seorang yang tunangan itu bisa hamil itu. Luar biasa itu di Matius 1:18. Tapi kita fokus kepada tabir ya. Nah, di ayat 43 dikatakan diperintahkan kepada Maryam sujud dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Dibuat tabir di sini adalah fisik, yakni rumah. Jadi Maryam alaihissalam ini wanita yang sungguh-sungguh tinggi imannya, bahkan bisa ditingkatkan sederajat dengan Nabi, bahkan itu ya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak. Di dalam ini pandangan saya ya, bukan seluruh umat Islam, karena ia mendapatkan wahyu luar biasa. Sebab sholatnya saja, sebab ruku dan sujudnya saja, ketika ia itu membuat tabir itu, maksudnya itu membuat seperti ruangan gitu loh, untuk sujud dan sholat di situ. Turun makanan dari surga, lu bisa nggak? Lu bisa nggak? Lu kerja dulu kan, nipu-nipu dulu kan, kirim buku ke sana, kirim buku ke sini, ya nggak?
baru dapat duit gitu. Mau bikin konten, nggak bisa. Lu bakal diketawain gitu sama orang-orang muslim sini. Nah, tabir di situ dimaksudkan adalah hijab. Hijab itu sama seperti ketika kami ini punya keperluan kepada istri-istri Nabi, di situ dianjurkan itu melalui hijab, tabir. Nah, itu hijab. Nyambung sampai di sini ya. Nanti disambung oleh Ustaz Yusuf. Silakan Ustaz Yusuf. Nanti kami boleh nanya ya, moderator nanti ya setelah ini. Ada ya? Ada menitnya ya? Sekarang juga boleh, Bang. Pertanyaan Bang Tristan lanjutkan, nggak apa-apa, saya waktu dikit aja. Ya, pertanyaannya tuh di Matius 1 ayat 18. Di situ inilah kisah Yesus Kristus. Yaitu ketika Maria hamil, itu dia bertunangan dengan Yusuf. Pertanyaan saya, siapakah yang menghamili Maria? Ingat baik-baik pertanyaan saya. Siapakah yang menghamili Maria? Ya, A. Yusuf, B. Roh Kudus. Jika Roh Kudus, tolong jelaskan secara medis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan ya. Yang di sini, Desya, kamu katakan Al-Quran memplagiat dari Bible. Kebalik kayaknya, Des. Yang memplagiat itu Bible kalian. Seperti kata Allah, Alkitab, Rasul. Nah, itu plagiat kalian terhadap Al-Quran gitu. Ya, Des ya. Jadi buktikan dulu kalau kamu sebelum menuduh itu. Jadi kalau saya disuruh membuktikan plagiatnya Bible terhadap Al-Quran, banyak Des literasi aku. Tenang aja kamu kalau mau minta bukti. Nah, gini. Pernyataan Edis tadi katanya Maryam itu mengasingkan diri dulu, baru dikabarin oleh malaikat Jibril. Nah, disinilah ya kalau bisa saya bilang yang namanya umat terjemahan agak susah gitu ya. Coba dibuka di dalam Quran surah Maryam ayat 16. Coba tolong moderator dibantu. Waktunya di pause nih. Apa dikatakan? Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Des, kamu paham gak bahasa Al-Quran? Artinya di sini ada sesuatu yang terjadi terhadap Maryam, Des. Ya, jadi tuduhan kamu udah patah di situ. Kamu bilang dia belum hamil tapi ngasingkan diri dulu. Pada faktanya Al-Quran, Maryam itu dia hamil dulu baru mengasingkan diri. Ya, lalu dia mengadakan tabir, lalu diutuslah Roh Kudus lagi ya. Diutuslah malaikat Jibril gitu kepada Maryam ini. Nah, kenapa Maryam ini merasa dirinya itu aneh sehingga dia mengasingkan diri, lalu dikatakan oleh malaikat Jibril dia memberikan kabar gembira akan kelahiran Nabi Isa gitu. Karena dia merasa aneh, dia mengasingkan dirinya lalu diutus malaikat Jibril karena ya merasa perutnya membesar, lalu dia mengasingkan diri, mengadakan tabir, diutus malaikat Jibril. Nah, dia heran terhadap dirinya. Berarti dia sudah mengetahui ada terjadi sesuatu yang tidak wajar pada dirinya, pada diri Maryam. Jadi yang plagiat siapa, Des? Kami memuliakan Maryam, Des. Sedangkan kamu bilang di dalam Injil kamu di kandang domba dia lahir. Tidak serendah itu Maryam, Des. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yusuf Patristan. Jadi pertanyaan dari pihak Muslim cuma satu ya. Di Matius 1:18, Maria kan hamil. Dikasih pertanyaan siapa yang menghamili gitu ya Bang Tristan ya, Roh Kudus siapa yang atau Yusuf? menghamili Maria, Yusuf atau Roh Kudus? Minta penjelasan pakai sain kalau Roh Kudus gitu katanya. Ya, minta penjelasan pakai sains. Silakan pihak Ya, Kristen saya waktu dulu. dimulai. Saya dulu ya, terima kasih ya. Saya dulu. Bisakah? Saya dulu ya, Pak Edis. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Tristan ya soal Lukas, nanti urusan Pak Yusuf dengan Pak Edis ya. Saya mau mengcounter Pak siapa? Pak ini Tristan.
Pak Tristan tadi mengatakan siapakah yang menghamili ya, yang menghamili Maria. Ini kan pertanyaan orang yang nggak pernah baca Qur'annya sendiri, ya kan? Qur'annya sendiri aja dia nggak pernah baca, apalagi dia mau baca Alkitab ya, dia baca Alkitab juga ngawur-ngawur, ya kan? Nah, di dalam Maryam tolong dibukakan Maryam 19 ayat 21. Boleh? Maryam berapa Bu ayatnya Bu? Maryam 19. 21, 19 sampai 21. Ini Bu, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepada berupa seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu hendak bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda mudah bagiku, kok hendak bagiku, mudah bagiku. Oh ya, bagiku agar menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya, jadi ketika Tristan mengatakan bagaimana itu dalam sisi medisnya, ya tanyakan sendiri kepada nabimu ya, bagaimana nabimu mengatakan hal itu mudah ya. Saya akan balikan dari kitabmu sendiri, karena kitabmu sendiri jelas mengatakan bahwa Isa itu lahir dari Maria itu perawan suci, tetapi mudah bagi dia perawan suci yang punya anak. Ya, jadi kalau kamu meminta ya bagaimana konsep medisnya, ya tanyakan sendiri pada nabimu, karena nabimu lah yang menuliskan seperti itu ya. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa, lalu saya mau kasih tahu juga ya, bahwa satu lagi nih ayatnya, tolong bukakan lagi. Satu lagi tadi saya udah ini ya, sebentar ini. Di satu lagi ya ini berbicara kepada anak kecil itu di dalam apa sini Maryam 5. Saya mau bertanya ya, maka Maria menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, pertanyaan saya mau tanya balik sama ini Tristan, bagaimana mungkin ada anak kecil bicara waktu masih dalam ayunan, masih bayi ya? Ya dikatakan ya seperti itu ya. Kalau kamu bertanya bagaimana medisnya, ya seperti itu. Ya, saya mau balik lagi ke kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa di dalam itu kamu bisa mengatakan seperti itu, sedangkan kitabmu sendiri mengatakan bahwa Maria itu dia perawan yang suci, tetapi dia bisa hamil, dia bukan pezina. Ya, itu balik lagi ke tempatmu. Itu artinya kamu nggak banyak baca Al-Quran gitu loh. Ibu Uti, ayat berapa tadi Ibu Uti? Hah? Ayat berapa? 21. Maryam 5. 21. Surah Maryam ayat 5. Iya. Oke. Lanjut. Ya, lalu satu lagi nih, Maryam 17. Ya, soal tabir itu ya. Coba kita lihat apa itu artinya tabir. Ya, lalu ia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ya, tadi kan bicara tentang tabir yang melindunginya, ini juga nggak jelas ya. Yang melindunginya itu kan tanda kurung ya, itu artinya tambahan dari orang yang pernah membaca dan ingin meluruskan gitu loh. Ya, saya juga ingin bertanya, tabir di situ apa maksudnya? Silakan. Apa itu hijab? Enggak, itu nggak bicara tentang hijab. Lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Ya, silakan. Silakan, Pak Edi, silakan lanjut. Ya, sudah waktu saya belum? Iya, udah, silakan Pak. Ya, jadi saya sangat prihatin sekali ya dengan umat Muslim, teman-teman saya Muslim di sini, di mana mereka ini ternyata penyakitnya itu adalah membaca Al-Quran tanpa membaca artinya. Tadi disebutkan di sini Maryam mengasingkan diri karena Maryam tahu bahwa dia hamil. Inilah saya bilang Yusuf ini percuma jadi guru ngaji karena cuma ngajarin bahasa Arab. Di situ jelas ya, saya bacakan ya ayatnya ya. Maryam pergi, ingatlah ketika Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur ya, dan ia mengadakan tabir untuk melindunginya dalam kurung.
Lalu perhatikan ini kata, lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang bersempurna. Dan dia berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengurah jika kamu seorang mereka. Baru dia berkata lagi, sesungguhnya aku ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki. Gitu loh. Kok antum bilang di sini udah hamil duluan? Kalau sudah hamil duluan ngapain lagi di sini Jibril datang ngasih tahu ke Maryam kalau dia akan mengandung anak laki-laki. Di sini antum sudah kena skakmat, pasti nanti antum akan jilat ludah sendiri. Tadi antum mengatakan di situ Maryam sudah tahu kalau dia hamil, makanya dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Barusan rekamannya ada, untung saya rekam ini. Ternyata ayat Qur'annya ngomong, lalu setelah dia mengasingkan diri itu, di situ tertulis kata, lalu kami mengutus ruh kami ke hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, dan memberitahu, dan dia berkata itu, sesungguhnya aku ini utusan Allah yang datang kepadamu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Lah kalau Maryam di situ sudah hamil, ngapain lagi dikasih tahu? Ini saya bilang, kalian itu kebanyakan baca Quran, cuman baca Arab-Arab doang, nggak masa bodoh teing artinya. Inilah saya bilang, ya mengerikan sekali, mengerikan, sangat mengerikan. Ya, cuman baca-baca doang, tapi nggak peduli apa artinya. Akhirnya kayak begini, dengan Quran sendiri nggak tahu. Nah, justru ini yang saya tanyakan, ngapain Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur? Untuk apa? Tapi kalian bilang, au. Ya, coba jelaskan. Kalau kalian mau cerita sesuatu, kalian itu harus ngerti gitu loh. Ditanya, oh itu biar dapat wahyu. Kok biar di mana? Tunjukkan ayat Qur'annya biar dia dapat wahyu. Jangan cuma ngarang-ngarang sendiri. Ya, kalian percaya Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, jelas terperinci. Ya, saya tanya, kenapa Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur? Untuk apa? Ya, kenapa dia memasang hijab? Ada apa gitu loh? Ya inilah saya bilang, saya sudah bilang berkali-kali yang disebut dengan teori mencuri atau teori maling. Ya, teori maling adalah di mana dia menjelaskan sesuatu tapi dia nggak tahu mau menjelaskan nggak tahu. Ini saya ralat ya. Ini yang saya bilang teori maling skripsi. Ya, kalau orang mencuri skripsi orang lain, giliran ujian skripsi, ya ditanya sama dosen pembimbingnya, dia nggak tahu karena di skripsinya itu maling gitu loh. Makanya dia suruh jelasin sendiri dia bingung. Nah, saya tanya sekarang sama kalian, tolong jelaskan sama saya, kenapa di sini Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur, padahal dia belum hamil? Ya, bukankah seharusnya keadaan seperti itu terjadi ketika dia sudah hamil, tapi tidak ada suaminya, untuk menghindari dari omongan orang, untuk menutupi aib itu, baru dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Kalau seperti ini, ya semua orang nggak ada yang bertanya, gitu loh. Nah, yang saya tanyakan sama antum seperti itu. Ya, tolong jelaskan di situ. Tadi saya tanya masalah tabir. Saya tanya yang dimaksud di sini tabir itu apa, gitu loh. Tolong jelaskan karena ini problem bagi saya, gitu loh. Kenapa problemnya? Ya, coba di situ dia tinggal sama siapa? Ya, di sebelah timur itu. Apakah di bawah di bawah kolong langit nggak ada ini? Apakah ada orang di sana? Ya kan? Dia di sana tinggal sama siapa? Apakah ada masyarakat di sana? Ya, ini serba ini gitu loh. Apa bahasa Inggrisnya itu silly gitu loh. Agak-agak gimana gitu loh. Ya, coba jelaskan sama saya. Ketika Maria mengasingkan diri ke sebelah timur itu, dia tinggal di mana? Memasang tenda maksudnya atau tabir itu apa yang dimaksud? Untuk melindungi diri dari siapa itu di situ? Kenapa kok sekarang gini, saya mau pergi, kemudian saya memasang tabir. Ini maksudnya gimana sih kalimat ini? Memasang tabir gimana maksudnya? Masang layar atau gimana? Atau masang tembok atau bagaimana? Coba jelaskan gitu loh. Pakai logika gitu jelaskannya. Saya sudah bilang tadi, di dalam Injil Lukas, itu jelas sekali bunyi ayatnya. Gak ada lagi yang perlu ditanyakan. Ya, nggak usah lari kemana-mana. Ini dulu fokus di sini. Tolong jelaskan sama saya itu tadi. Yang dimaksud tabir ini gimana? Kok dia nutup tabir itu udah menjauhkan diri kok masih pakai tabir lagi? Silakan. Oke, udah ya. Saya ingatkan lagi, pembahasan kita hari ini adalah membandingkan Bible dan Al-Quran, Alkitab dengan Al-Quran. Nah, tadi ada pertanyaan, ini menurut Matius 1:18, siapakah yang menghamili Maria, Roh Kudus atau Yusuf? Nah, Ibu Watimena menggunakan ayat Al-Quran, ini jadi lari dari konteks. Kalau gitu, Ibu membahas, sedangkan yang ditanya ini dari Alkitab atau sains gitu. Jadi kita mau bandingin ini, tapi kalau jawabannya Ibu
Tuti Watimena memberikan dari Al-Quran. Saya takutnya nanti Edis marah sama Ibu Uti ya. Edis, sedangkan Edis tadi bertahan untuk mempertanyakan apa itu tabir dan kenapa menyingkir dulu ke timur sementara belum hamil. Itu. Ya, silakan dari pihak Islam. Siapa dulu? Bang Tristan, silakan Bang Tristan. Mungkin ada yang, mungkin saya agak pakai banyak waktu Bang Tristan. Dikasih banyak sedikit. Silakan duluan. Maksudnya saya sebentar aja nih. Atau gimana? Mungkin saya ambil 4 menitan gitu. Oke. Ini lucu ya. Ini saudara Kristen ini mengatakan saya tidak bisa membaca kitab. Bagaimana bisa dikatakan mujizat? Kalau bertunangan, pikir pakai otak. Pikir. Yang betul itu kalau tidak punya tunangan, bahkan tidak berjalan 13 hari 13 malam dari Galilea ke Yudea. Itu sebelum bersuami istri. Di Lukas 2 ayat 1-7. Kaisar Agustus mengadakan sensus. Kok bukan petugas sensusnya aja yang datang? Ya kan? Kenapa orang hamil tua harus berjalan ke Yudea? Ini fitnah ini. Itu belum nikah itu loh, Bu. Gitu. Belum nikah, jalan berduaan, bertunangan boleh. Mana hukumnya? Sebutkan hukumnya. Ini termasuk zina ini kalau dalam Islam itu. Jalan berduaan gitu sama laki-laki. Termasuk itu. Ini penghinaan menurut saya. Ya. Lalu saya tanya tadi kan. Hamilnya oleh siapa? Roh Kudus atau Yusuf karena sudah bertunangan. Kalau zaman now ini kan, kalau orang sudah bertunangan, tahulah sendiri Bu, gimana pegang sana, pegang sini, antar sana, antar sini. Ini kayak kisah ABG nih di sini di PB. Terus terang aja saya. Kok tiba-tiba ngambil Al-Quran masalah mujizat lah. Hamil dari itu fulfill. Dipenuhi itu fulfill. Karena sudah berjanji ya, dari Allah melalui Jibril akan diberikan anak itu. Hamil dari janji Roh Kudus yang dipenuhi. Tapi di situ ada Yusufnya. Ayo, siapa yang menghamil ini? Ini belum Ibu jawab. Kalau Roh Kudus bilang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus jelaskan dengan sains. Bagaimana ini bisa dikatakan mujizat? Kalau ada tunangannya, gitu ya. Masalah mihrab tadi, ditanggapi sedikit. Ini pertanyaan ini belum dijawab nih sama Ibu. Tolong dijawab bagus-bagus ya. Dan pertanyaan Ibu apa tadi? Mohon. Pertanyaan Ibu ada nggak tadi? Bu Uti? Nggak nanya. Nggak nanya, Bu Uti nggak nanya. Ya sudah, jawab pertanyaan saya ini. Dan masalah kenapa mengasingkan diri, ya. Karena saat itu kan ada hukum Islam di mana orang hamil tanpa suami akan dihina. Itu kan ada ya Ukhta Harun itu di Al-Quran itu. Bisa lah dibaca di situ. Wajar lah mengasingkan diri kalau mendapati dirinya hamil. Beda dengan di Bible, malah mendatangi Yudea. Orang hamil tanpa suami mendatangi Yudea. Apa nggak dirajam itu harusnya sama orang-orang Israel? Seperti Tamar dihakimi oleh Yehuda. Gitu. Dia pasti dihakimi. Makanya cerita yang masuk akal dan logis adalah kalau masalah tabir atau hijab, mungkin dijelaskan sama saya Yusuf. Jadi pertanyaan tadi belum Ibu jawab ya, jangan jawab pakai Al-Quran, Bu. Oke. Di post dulu waktunya. Kenapa mengasingkan diri? Jawabannya ada di Quran surah Ali Imran ayat 47. Tolong dibukakan. Aduh, ini Bible plagiat banget ini. Monggo silakan Pak Yusuf. Nah, coba kita baca di Quran surah Ali Imran ayat 47. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak
Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Artinya sebelum dia mengasingkan diri, dia udah tahu dia hamil, Des. Nah, maka sesuai asbabun nuzulnya ya, ke Quran surah Maryam ayat 16 tadi. Coba. Nah, inilah kalau orang mengkritisi Al-Quran kagak ada ilmunya gitu. Aduh, nah coba buka sampai 23-nya gitu. Dan ceritakan Muhammad kisah di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Di Ali Imran tadi kan dia udah tahu dia hamil gitu. Ada perubahan terhadap diri dia. Nah, maka dia mengasingkan diri ke sebelah timur, ke suatu tempat di sebelah timur gitu. Nah, itu jawabannya, Des. Mudah Al-Quran itu sesuai asbabun nuzulnya. Nah, lanjut lagi sampai ayat 23-nya. Nah, di situ ada malaikat Jibril lalu datang mengabarkan kabar gembira. Coba kamu lihat juga di ayat 16 itu. Tolong ke 16 lagi sedikit puter. Di situ wazkur fil kitabi ya Maryam. Nah, wazkur kitabi Maryam. Izin tabazat. Artinya di situ dia melakukan sesuatu ada sebabnya, Dis. Artinya dia udah tahu dia hamil. Makanya dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah, di dalam Islam ya, Dis ya, Maryam ini adalah wanita yang terhormat, paling dihormati gitu. Sampai di dalam Al-Quran itu ada nama surahnya Maryam. Disebutkan 34 kali di dalam Al-Quran. Membuktikan bahwa dia adalah wanita yang mulia gitu, menjaga kehormatannya. Sampai di ayat 23 itu, Bang. Coba. Nah, di situ. Kemudian akan rasa sakit itu melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Di sini dia melahirkan, Al-Quran bilang di tempat yang baik. Kalian di kandang domba. Nah, itu kalian merendahkan, plagiat banget gitu. Sangat merendahkan dia. Jadi sudah sangat berbeda. Ya, Dis ya. Kamu tidak paham Quran tapi mau mengkritisi Al-Quran. Sekarang kalau kamu mau menuduh Al-Quran itu plagiat, Lukas dengan surah Maryam, kapan Nabi Muhammad bertemu dengan Lukas? Jawab kamu. Dari mana plagiatnya? Kalau ku bilang kitab Bible ini plagiatnya banyak. Kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab. Nah, terus ini plagiat lagi ternyata salah satu plagiatnya Alkitab juga. Salah satu plagiatnya Bible tuh. Katanya Al-Quran adalah plagiatnya dari Lukas gitu. Kapan Nabi Muhammad bertemu Lukas, Dis? Nah, jadi kamu di sini perlu belajar lagi, Edis, tentang kosakata yang ada di dalam Al-Quran, asbabun nuzulnya. Jadi kagak perlu kamu ketabir-tabir melulu gitu. Kamu maunya Al-Quran itu Maryam pada waktu ini ke WC, Maryam pada waktu ini jalan ke sini. Dia bukan kitab biografi, Dis. Bukan. Al-Quran itu menjelaskan yang inti-inti. Seperti menangkal fitnahan terhadap Maryam. Maryam menjaga kehormatannya. Dia lahir di tempat ini, melahirkan anak yang suci. Nah, malaikat Jibril diutus mengabarkan kabar gembira. Kagak perlu Al-Quran menceritakan Maryam jam 4 sore ke WC, kagak perlu. Tabirnya warna hijau, warna merah, fisik atau kagak perlu itu. Kenapa aku bilang kagak perlu? Karena nggak mendasari gitu. Sudah jelas ya, di sini kami umat Islam memuliakan Maryam, tidak seperti kalian yang merendahkan. Kenapa kalian bilang kenapa kami bilang seperti itu, Edis? Kami sangat menghormati, buktinya sudah kujabarkan. Ada nama surahnya, ada 34 kali di dalam Al-Quran disebutkan. Sekarang gini, kalau kitab kamu itu bukan plagiat, Edis ya, Maryam itu melahirkan dalam di mana, Dis, gitu. Pada zaman siapa? Raja Herodes atau Raja August? Lukas sama Matius itu gontok-gontokan. Satu bilang di Raja August, satu dibilang Raja Herodes. Nah, ini tulisan manusia yang mana yang benar gitu. Jadi plagiatnya Bible ini sudah terbukti gitu. Ya, Dis ya, belajar lagi tentang teks Al-Quran. Masalah
Apakah Maryam itu sendiri itu atau berdua itu? Maryam sendiri atau berdua maksudnya? Ada pertanyaannya gitu tadi? Coba jelas. Siapa temannya kata dia tadi. Siapa temannya? Temannya. Kan dia mengasingkan Iya. diri gitu. Iya, Sendiri. katanya dia harusnya ditemani kayak di Bible itu ada temannya yang di Yusuf gitu. Kok di Quran nggak ada temannya gitu. Sudah dibilang Al-Quran tadi kan bukan kitab biografi. Dia ditemani siapa, tabirnya warna apa, jam 4 Maryam ke WC, bukan kayak gitu Al-Quran. Oke, lanjut dulu. Kasih waktu ke dia dulu. Jawab pertanyaan saya, jangan lupa. Ya, saya dulu. Di zaman apa itu? Saya dulu ya menjawab pertanyaan Sebentar, itu. sebentar, Ustaz. Buti, sebentar. Jadi ini Bang Tristan tadi mengulang pertanyaannya Matius 1:18, siapa yang mengamili Maria, Roh Kudus atau Yusuf, dan diminta menjawab dari Alkitab, karena ini kita sedang membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, mana yang plagiat. Ya, itu dari Bang Tristan. Kemudian dari Bang Yusuf menambahkan pertanyaan, mana yang benar di Alkitab? Apakah Yesus lahir di zaman Herodes atau di zaman Agustus ya? Kaisar Agustus ya, Bang Yusuf ya? Halo? Iya, iya. Iya, benar. Ayat Jelas 7 ya? tadi Pak. Sama Lukas 27 itu. Pak Tristan itu jadi. Tadi apa ayatnya berapa? Matius 1:18, Lukas 2:7. Ya, saya mau jawab ya. Oke, silakan Bu Uti. Ya, jadi ini pertanyaan yang super bodoh ya, cuma orang yang bodoh yang bisa bertanya seperti ini. Sudah dikatakan di dalam kitabmu sendiri ya, saya sudah bilang di kitabmu dan kitabmu sama-sama mengkonfirmasikan bahwa Maria itu lahir dari Roh Kudus ya. Jadi ketika kamu mengatakan kamu memaksakan di Alkitab kami, bagaimana itu dari pihak medisnya, menjelaskan dari pihak medisnya. Lalu saya akan minta kepada kamu, saya akan balikkan lagi bagaimana dari pihak medisnya di pihak kamu gitu loh. Jelas dari pihak kamu, Alkitab kamu, kitab kamu itu mengambil referensi dari kitab kami yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa Muhammad tidak bisa membuat kitab tanpa melihat-lihat Alkitab. Alkitab tidak bisa membuat Quran tanpa melihat-lihat Alkitab, karena memang dia sendiri telah mengakuinya. Allah sudah mengkonfirmasikan bahwa kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa yang dia tulis atau segalanya, ya dia tanyakan kepada penulis kitab sebelumnya. Itu sudah ada konfirmasi. Bahkan di dalam kitab Al-Baqarah itu, Alkitab itu adalah bacaan yang sebenarnya. Itu adalah cahaya, dan kalian tidak ada pada jalan yang sebenarnya kalau tidak mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, kalau masih lagi memaksakan itu ya dicuekin aja. Aku akan cuekin aja. Karena apa? Karena ini pertanyaan anak kecil yang nggak perlu lagi dijawab. Karena sudah tertulis di dalam kitabmu sendiri, tertulis juga di dalam kitab saya. Bagaimana menjelaskannya dalam soal medis? Ya jawab aja sendiri. Kamu tanya kepada Tuhanmu. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Maria itu dia ada di Baitul Maqdis ya, untuk siapa? Untuk Yusuf, Baitul Maqdis yang mana? Ya ini jelas adalah cerita sendiri, buatan sendiri. Karena sejarah mencatat bahwa Maria itu tidak di situ, tidak pernah ada di Baitul Maqdis. Tempatnya saja berbeda, apalagi dia duduk di pohon korma. Tidak ada tuh namanya pohon korma gitu loh. Ya, jadi itu kalau kamu mau memaksakan disama-samakan dengan kitab kami ya, Kejadian Maria itu yang nggak bisa, karena sejarah membuktikan tidak seperti itu. Ya, jadi ceritanya aja beda, lalu kamu memaksakan. Kenapa begitu? Lalu kamu mengatakan siapa yang menghamili Maria? Ya sudah jelas jawabannya adalah Roh Kudus. Dan yang perlu kamu ketahui, kamu mau memfitnah gitu ya, karena Maria itu ada tunangannya. Yang perlu kamu ketahui, latar belakang orang Yahudi itu, kalau mereka itu perjodohan itu ditentukan atau dicari oleh orang tua masing-masing. Sebelum mereka ada pesta yang menemukan mereka tidak pernah bertemu ya, tidak pernah bertemu, tetapi mereka ketika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dari orang tua, mereka menetapkan bahwa kedua pasangan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami, harus bertanggung jawab, tetapi mereka tidak bertemu. Jadi fitnahanmu itu enggak nyambung ya, karena tidak sesuai
sesuai dengan latar belakang pada saat itu. Walaupun mereka ketika tunangan itu sudah sama kedudukan hukumnya seperti orang menikah, yang bedanya adalah mereka belum bisa bertemu. Bagaimana bisa kamu mengatakan kamu mau memframing bahwa itu dihamili oleh Yusuf? Maaf ya, kamu nggak tahu apa-apa tetapi berani memfitnah gitu loh. Ya, lalu saya mau mengatakan juga kepada Yusuf, maaf Yusuf, kamu tidak mengerti, logikamu nggak nyambung. Bagaimana mungkin sejarah bisa kamu perbaiki, kamu utak-atik? Sejarah tidak bisa diutak-atik. Alkitab itu selain firman Tuhan, dia juga adalah sejarah. Mana bisa ada orang mengutak-ngatik sejarah? Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Alkitab memplagiat Al-Quran, kamu itu on gitu loh. Maaf, saya harus mengatakan seperti itu. Bagaimana bisa yang belakangan memplagiat yang duluan? Bagaimana bisa? Yang namanya palsu itu ada standarnya yang lebih awal ya. Yang lebih awal itu adalah yang asli. Yang keduanya itu pastilah yang palsu. Tidak mungkin yang kedua itu palsu lalu standarnya itu yang pertama. Oh tidak, ini logikamu sudah terbolak-balik. Ketika kamu mengatakan bahwa kami memplagiat, maaf ya. Ini nggak bisa diterima karena aneh gitu loh. Ya, nggak ada yang namanya sejarah bisa diutak-atik. Sudah terjadi seperti itu dan itulah originalnya ya. Jadi Muhammad jelas mereferensikan semua kitabnya dari Alkitab. Lalu ya kesimpulannya adalah lalu yang dia ambil dari Alkitab itu enggak 100% benar, hanya kabar burung gitu loh. Makanya bagaimana bisa Maria ada di mana tadi tuh saya bilang, saya baca di Baitul Maqdis gitu loh. Nggak pernah dia ada di situ. Ya, silakan Pak Edis. Silakan Pak Edis. Edis nyungsep itu, Bu. Edis, paling juga dia itu. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, waktunya kan jadi keborong semua, jadi diskusinya itu lebih agak pecah gitu, tidak terarah. Padahal tadi saya itu ingin mengkhususkan satu pokok bahasan saja, kan akhirnya jadi berantakan semua gitu loh. Jadi tapi benar yang dibilang Bu Uti ya, Yusuf ini sudah terdiskualifikasi secara kejiwaan gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa Bible memplagiat Al-Quran. Jadi secara kejiwaan Yusuf ini sudah nggak bisa diajak dialog gitu loh. Karena kalau secara psikiater itu jiwanya sudah nggak normal gitu loh. Bagaimana mungkin Bible memplagiat Al-Quran? Ini kan statement yang hanya bisa keluar dari orang yang mengalami agak gangguan mental gitu loh. Nah, di sini saya sudah katakan berkali-kali ya, Maryam itu mengasingkan diri ke timur, kemudian datang utusan ke sana memberitahu kepada Maryam bahwa dia akan diberi anak laki-laki gitu loh. Nah, pertanyaan saya, kalau Maryam sudah hamil duluan baru dia dikasih tahu, ini yang saya bilang statement menurut saya seperti sakit jiwa lagi ya. Ayat Quran sudah jelas kok bilang di situ ya. Di dalam 16, 17, 18 jelas Maryam itu mengasingkan diri ke timur ya, kemudian memasang tabir, kemudian datanglah utusan kepada dia untuk memberitahu dan memberitahukan kepada dia bahwa dia akan diberikan anak gitu loh. Jadi dari mana kalian menyimpulkan bahwa Maryam ke sana itu kalau dia keadaannya sudah hamil? Ini yang saya bilang cacat logika gitu loh. Ya, sudah terdiskualifikasi kalian itu, secara kejiwaan itu sudah terdiskualifikasi. Quran sendiri udah nggak percaya kalian sama Quran. Ya, fokusnya sudah pecah di sini. Padahal saya tadi ingin menyampaikan beberapa persoalan di sini. Cuman karena diskusinya orang 4 udah kacau semuanya gitu loh. Ya. Jadi saya minta coba kalian baca Quran itu. Maryam datang ke situ itu kondisinya sudah hamil atau belum, mengasingkan diri itu. Kalau dia sudah hamil, ngapain lagi dikasih tahu, diutus ke sana bahwa dia akan diberi anak? Ini kan sakit teori kalian seperti ini gitu loh. Cobalah dicek Qurannya lagi, ya. Pak Moderator, kasih aja mereka waktunya sedikit, 1 menit, itu buat menjawab pertanyaan saya. Jangan kabur gitu. Di Raja Herodes atau Raja August itu. Ya, itu belum dijawab tadi. Dikasih waktu. Dikasih waktu. Silakan. Ya, kasih 1 menit itu. Oke, Bang Dimas, set 1 menit, dikasih waktu
kepada siapa, Bang Yusuf? Dua-duanya nggak apa-apa. Siapa mau jawab? Saya aja. Oke. Ya, yang Bukti. satu ya, maaf. Yang Sebentar. satu, coba saya minta supaya Yusuf membaca Alkitab dengan secara keseluruhan ya. Kalau dengan Raja Herodes itu adalah mereka lari dari Herodes itu karena di situ ada perintah untuk membunuh semua anak gitu loh. Lalu mereka pindah lagi, lari itu hanya untuk pindah lagi ya. Kalau saya baca itu pindah lagi, itu Raja Augustus ya. Yang satu lagi tadi Raja siapa? Herodes, sama satu lagi Raja siapa kamu bilang tadi itu? Raja siapa? Iya, Raja Augustus. Lihat dong konteksnya. Kalau Raja Agustus itu meminta mereka untuk kembali ke negerinya karena harus ada pencacahan jiwa. Ini dua konteks yang berbeda yang kalian tidak tahu, tapi kalian petantang-petenteng mau nyalah-nyalahin. Ya, Raja Herodes itu mereka lari karena anak-anak kecil akan dibunuh. Tetapi Agustus itu mereka lari lagi karena mereka pulang lagi ke negerinya karena mereka harus mengikuti pencacahan jiwa. Di sana ada yang namanya sensus ya. Mereka harus pulang. Itu ceritanya. Jadi nggak ada hubungannya. Kalian salah. Bertanya aja kalian salah. Yang ngerti juga kagak gitu loh. Oke? Baca aja dulu deh Alkitab. Jadi menurut Ibu Uti lahirnya di zaman Herodes ya? Bu Uti. Aja ya antara Herodes dengan Raja, antara Herodes dengan satunya itu adalah dua kisah yang berbeda ya. Oke, dua kisah yang berbeda. Oke. Saya butuh jawaban from. Jadi Yesus lahir di Udah, zaman Herodes. Baca aja. Buti, ini pertanyaannya, Yesus lahir di zaman Herodes atau Agustus? Jawaban Buti yang mana? Yesus lahir di zaman Herodes. Nah, sekarang Agustus itu siapa? Dia tuh raja atau bukan? Ya. Agustus itu dia memerintahkan itu di bawahnya Herodes. Agustus itu siapa gitu loh. Dia bukan dia memerintahkan untuk itu. Ntar saya baca ya, Agustus itu dia bukan ini ya. Jadi ini dua cerita yang berbeda dan kurun waktunya itu tidak sama ya. Jadi Buti kamu tahu dulu. Jawaban Ibu. Ya, ntar saya cari dulu. Itu aja ya. Aja ya, sebentar. Iya, itu Kaisar ya. Satunya itu betul tuh. Kaisar Agustus sama Raja Herodes. Ya, masa raja nggak bawahan, masa raja nggak matikan dulu Des, gitu loh. matikan dulu mic kamu Des, noise Des. Augustus itu bawahannya Herodes lah pokoknya gitu, itu orang yang berbeda ya. Kalau Augustus itu memerintahkan untuk pencacahan jiwa, lalu mereka balik lagi ya ke negerinya, tetapi mereka pergi dari negerinya itu di masa Herodes itu karena mereka menghindari pembunuhan. Ini saya harus buka dulu. 1 menit moderator. Ya, silakan Pak Edis. Sudah lewat Buti. Ini pertanyaannya simpel sebenarnya. Yesus lahir di zaman Herodes atau Agustus? Saya jawab ya. Edis yang jawab ya. Berarti kita nggak usah cari lagi. Silakan Edis. Saya sudah bilang berkali-kali. Tolonglah kalau kalian mau tanya tentang Bible itu. Edis ini waktu tambahan loh, Edis. Sudah Pak moderator. Kita minta jawabannya Herodes atau Augustus saja. Itu aja, nggak perlu panjang lebar gitu. Itu aja, Herodes atau Agustus, Edis. Nah, makanya aja dengan Kaisar itu apa? Lihat dulu Nih ya. gantian muslim. Ya, ntar saya cari ayatnya biar ini ya. Nah, cari dulu Bu, belajar dulu kitabnya Bu, belajar. Kamu yang nggak tahu apa-apa. Oke, stop. Saya ambil ya itunya ya. Oke, stop. Sekarang waktu muslim dimulai 7 menit sejak bicara. Silakan. Saya duluan sekarang, boleh Bang Tristan ya? Boleh dong. Terima kasih untuk Ibu Uti yang menyatakan bahwa ini adalah hal yang berbeda, membuktikan bahwa kitab Ibu Uti itu adalah tulisan tangan manusia gitu. Nah, kenapa saya bilang plagiat terhadap Al-Quran? Karena tulisan tangan manusia ini bisa diubah-ubah. Itulah plagiatnya kalian. Nah, gitu terhadap Al-Quran. Nah, itu jadi secara psikis, psikologi. Nah, saya berbicara dengan orang yang tidak paham dengan psikologinya sendiri gitu. Nah, jadi dari penguatan pertanyaan jebakan saya, dari mana di zaman apa Yesus itu dilahirkan, Herodes atau plagiat atau Augustus gitu. Tapi kata Ibu Uti ini adalah konteks yang berbeda, tulisan yang berbeda. Astagfirullah, membuktikan di sini itu dua bahwa yang berbeda, yang satu Kaisar, Ibu, ini waktu saya raja. Ibu. Di stop dulu. Ya satu raja, satu Kaisar, gimana sih? Aduh.
Bu Uti, Bu Uti, ini peringatan pertama dan terakhir ya. Nanti kalau masih dipotong lagi waktu lawan, ini saya stop dan kalian saya anggap tidak memiliki penghargaan terhadap orang lain, tidak memiliki kasih sayang dan lain-lainnya. Bisa diterima? Bisa dimaklumi? Oke, lanjutkan. Oke, nah disinilah Ibu Uti sendiri yang membuktikan bahwa kitabnya itu berbeda gitu, tulisan yang berbeda, membuktikan kitabnya itu bukan dari Tuhan gitu, tulisan manusia yang berbeda. Nah, kenapa saya bilang plagiat terhadap Al-Quran? Karena tulisan tangan manusia itu bisa diubah-ubah, sedangkan Al-Quran tidak bisa gitu. Nah, itulah plagiatnya kalian. Seperti itu yang saya maksud. Jadi secara psikologis silahkan dicek dulu psikologisnya gitu ya. Jangan bilang saya yang aneh gitu. Kalian yang aneh sebenarnya. Nah, menanggapi si Edis tadi, Edis ini membaca sepotong-sepotong surah Maryam itu gitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu dari asbabun nuzulnya ada di Quran surah Ali Imran. Tapi Edis langsung loncat ke Maryam. Nah, inilah orang yang mau mengkritisi Al-Quran tetapi nggak ada ilmunya gitu, dia nggak tahu ceritanya, terus secara tekstual di situ berpola apa, ada asbab lil musabab, dia nggak tahu gitu, tapi berani-berani bikin buku mau mengkritisi Al-Quran. Ini hal lucu bagi umat muslim seperti itu. Silakan Bang Tristan, masih banyak waktunya 5 menit. Allahu Akbar. Biasanya ini kalau saya sudah ketawa berarti sebenarnya kalian udah keok gitu ya, yang mengatakan kenapa bisa hamil dulu kemudian itu pakai tabir, kok dia nggak tahu dari awal. Coba pergi ke apotek, tanya di situ, Bu, ada tester kehamilan nggak? Kenapa dia mentester kehamilan? Karena dia nggak haid. Benar kata Pak Ustadz Yusuf tadi, ada keanehan di dalam dirinya, yang mungkin nggak haid 2 bulan, gitu. Kalau nggak haid 2 bulan kan, ini udah curiga nih, agak membesar nih badan. Pergilah dia dan menutupi dirinya dengan tabir. Tabir itu hijab di situ bahasanya. Hijab itu bisa dilihat di hijab ya, Ustadz Yusuf ya? Ya, hijab benar. Ya, nah, gimana? Hijab itu bisa dilihat di Al-Ahzab 59. Yang menutupi dari tabir itu apa di Maryam? Oh iya, hijaban benar. Hijab bukan? Hajaba. Muara katanya hajaba. Iya. Hijab itu ya bisa dinding, bahkan kain gitu. Bisa, kemah juga bisa, mendirikan kemah gitu. Bisa juga. Why not gitu kan? Karena dia sendirian pergi. Bersama. Baca di Maryam 20 ke atas itu, muncullah Jibril. Orang kalau beriman itu tidak takut sendirian. Gitu. Bukan seperti Maryam yang di kitab kalian itu. Gitu. Kalau ditanya dari tadi bolak-balik hijab itu apa? Hijab itu apa? Lihat di Al-Ahzab 59. Kalau kami ada keperluan kepada istri-istri Nabi, kami harus mengatakannya di balik hijab, di balik tabir, ya. Model gorden gitulah kalau saat itu. Lihat kondisi konteksnya. Kalau ini saya mungkin lebih memaknainya mungkin kepada kemah atau apa, atau dia bikin rumah sendiri atau apa kan. Di zaman dulu juga wanita juga kuat-kuat ya, beda sama wanita sekarang gitu kan. Apa-apa tuh laki-laki gitu ya, manja-manja gitu. Jadi Bu, saya menanggapi, saya udah jawab ya, bukan tidak fokus ini tema ini, sebenarnya sudah fokus Pak Edis sendiri yang tidak fokus kepada jawaban-jawaban kami. Nah, kalau masalah hamil di luar kemudian baru dikabarkan, ini aneh gitu, sebenarnya tidak aneh. Justru terbalik, di kitab kalian itu dikabarkan dulu baru hamil gitu. Jadi bukan plagiat ya, ini satu. Yang kedua, Maryam alaihissalam ini tidak nikah di dalam tunangan gitu ya, di dalam Al-Quran. Di Bible justru dikatakan bertunangan, kemudian hamil, kemudian ditanyakan lagi siapa yang menghamili, Yusuf atau Roh Kudus? Ibu berkata dari Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya malaikat. Bagaimana bisa dikatakan hamil dari malaikat? Di Al-Quran beda lagi. Bacalah di Al-Imran ayat 59 kalau nggak salah. Coba di share screen Pak Moderator. Al-Imran itu ayat 47.
47. Imran 4. Nah, ketiga ya. Sebentar, Pak. Nih, cara Maryam alaihissalam hamil. Nah, dengar Bu ya? Beda, tuh Roh Kudus itu malaikat. Dia Maryam berkata, Pantaslah. ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Silakan. Begitulah cara Allah menghendaki Maryam hamil. Tanpa disentuh laki-laki, tanpa disentuh oleh Roh Kudus, dia hamil. Maka ada penafsiran juga di Kristen itu namanya SSE yang mengatakan Yesus adalah titisan malaikat. Kita nggak bahas itu. Karena bahwa mereka itu hamilnya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kan malaikat. Saya bisa buktikan. Roh Kudus itu malaikat. Dan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Dan tidak ada satupun di dalam PB Ibu itu Roh Kudus adalah Tuhan, nggak ada. Yang ada adalah Tuhan. Tuhan adalah Yohanes ayat 24. Ini namanya mujizat, tanpa suami, tanpa disentuh laki, tanpa disentuh Roh Kudus, berkehendak kepadanya hamil, jadi maka jadilah hamil. Ini Bu, baru dari tadi Ibu tidak bisa menjawab. Dari tadi pusing, 7 keliling, ding. Bahkan hominem saya mengatakan saya apa tadi Bu? On. Edis juga mengatakan kami cacat logika. Silahkan ke apotik. Kalau istri situ hamil kan pasti cari tester kan. Tapi kan menunggu dulu. Menunggu 1 bulan itu apa ada haidnya enggak gitu kan. Biasanya kan begitu Pak Edis. Pak Edis dari nikah. Nah, kalau sudah nikah biasanya paham ngapain Bapak mengatakan kami cacat logika begitu. Jadi sebenarnya yang tidak paham tentang IPA sebenarnya situ berani menulis buku tanpa ilmu gitu. Kecuali ente S3, S4, S5 bolehlah mengkritisi Al-Qur'an gitu. Tapi dengan ilmiah gitu ya. Begitu ini waktunya saya habis ya. Oke. Udah habis Pak. Habis, cukup. Ya, sekarang saya mau jawab Tristan lagi. Siapa yang menghamili Sekarang, ya. Yesus? Sekarang, iya. ya. Sebentar. Tambah Pak Edis tuh. Sebentar. Bang Tristan, tolong dalam ininya nanti jangan ada tanya jawab TikTok. Jadi Anda jawab saja lurus, kecuali ada pertanyaan yang kurang jelas mau ditanyakan ke pihak lawan. Jadi dalam monolog Anda jangan ada pertanyaan ke pihak lawan. Cukup jelas ya? Karena nanti bisa rusuh perdebatannya kalau nanti dipotong-potong jawaban dari pihak lawan. Gitu. Anda bikin aja pertanyaan, nanti di waktu mereka dijawab. Saya rasa cukup jelas. Jadi saya ulangi dulu. Itu tadi Bang Tristan menjawab bahwa dalam Al-Quran yang menentukan kehamilannya adalah Allah, bukan Roh Kudus. Jadi ada perbedaan memang, karena dalam Islam Roh Kudus itu malaikat. Kemudian saya ingatkan lagi pertanyaan dari Bang Yusuf. Di zaman siapakah Yesus lahir, Herodes atau Agustus? Saya rasa sudah cukup jelas. Silakan dari pihak Kristen memulai. Ya, saya ya. Ya, sekarang saya mau ini dulu ya jawab Tristan. Di zaman siapakah ya Yesus lahir? Yang perlu kamu ketahui ya, yang namanya raja beda dengan kaisar ya. Kaisar itu di bawah raja ya. Tentu saja di situ di bawah pada zamannya Herodes ya. Kalau saya harus kasih tahu seperti ini, yang tadi saya kasih tahu kamu nggak nyambung juga. Ini saya harus menyarankan kamu untuk minum apa? Minum nutrisi otak ya. Ya benar, harus minum nutrisi otak. Ya Hore, yang satu raja, yang satu kaisar, bagaimana kamu mengatakan pada zaman siapa Herodes lahir? Maria Yesus lahir zaman Herodes apa zaman Agustus? Agustus itu kaisar ya, tolong pelajari kaisar itu apa, di bawahnya raja atau di atasnya raja. Ya, Alkitab jelas dua-duanya mencatat bahwa memang itu di bawah kekuasaan waktu Yesus lahir itu di bawah kekuasaan Raja Herodes. Tetapi di bawah raja itu banyak anak buahnya yang memerintahkan untuk mencacah jiwa itu adalah kaisar, bro, ya. Jadi jangan petantang-petenteng meledek orang on, kamu yang nggak ngerti gitu ya. Lalu satu lagi kamu tadi mengatakan saya sudah kasih tahu tidak ada perjumpaan yang tercatat di Alkitab, tidak ada perjumpaan antara Maria dengan Yusuf.
Ini sudah dibuktikan ini bisa dibuktikan dengan sejarahnya, latar belakang dan budaya mereka ya. Antara Yusuf dengan Maria tidak pernah ketemu. Yang mengurus pertunangan itu semuanya orang tua. Kamu belajar dulu, makanya jangan asal-asal memfitnah mengatakan bahwa Maria itu itu dari tunangannya. Maaf, itu hanyalah fitnahan gitu ya. Karena saya anjurkan kamu belajar latar belakang adat budaya mereka. Yang disebut tunangan itu adalah ya antara orang tua mengatur untuk pernikahan. Ketika mereka dibilang pertunangan memang sudah sama dengan pernikahan, tetapi bedanya mereka tidak pernah bertemu. Oke, tidak pernah bertemu. Jadi itu mematahkan semua fitnahan keji kalian yang mengatakan Maria itu dengan Yusuf sudah eng-ing-eng dulu, baru Maria melahirkan. Ini hanya fitnahan keji yang tidak yang dilontarkan oleh orang-orang yang buta sejarah, buta latar belakang, buta apa-apa gitu loh. Lalu mana sejarahnya yang kamu bilang bahwa itu plagiat? Sejarahnya bahwa Maria pernah bersender di pohon korma. Lalu pohon korma itu bisa bicara apa tadi yang saya baca itu? Di Bakil Maqdis. Mana yang plagiat? Oke? Ketika kamu mengatakan ada 2 atau 3 atau 4 perkataan dari rasul yang berbeda, itu karena kalian tidak tahu ya. Bukan karena itu berbeda, tetapi masing-masing dari rasul-rasul itu mereka menulis ayat mereka, menulis Injil mereka itu menurut perspektif, menurut pimpinan Roh Kudus, menurut pengalaman mereka, menurut saksi mata mereka sendiri. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang diilhamkan kepada mereka, itulah yang ditulis. Jadi kalau misalnya ada satu peristiwa yang sama-sama mereka alami, mereka tulis, lalu mereka ada sedikit-sedikit perbedaan, contohnya tentang jam, tentang waktu, atau tentang berapa orang, itu dari perspektif pandangan mereka sendiri dan tidak ada kesalahan di situ. Kalau kamu mau minta ya 4 penulis itu menulis dalam cerita yang sama, titik komanya sama, sampai tidak ada perubahan sama sekali, jangan suruh 4 orang yang nulis. Ya, jangan suruh 4 orang. Cukup 1 orang lalu fotokopi. Oke? Inilah kehebatan Alkitab. Karena Alkitab itu disaksikan ya, bukan hanya mengklaim bahwa terima wahyu. Oh, tidak. Ya, wahyu mereka itu didukung oleh kesaksian yang betul. Karena mereka merasa, mereka meraba, mereka adalah saksi mata, mereka adalah narasumber. Nah, kalau dibandingkan ke tempat kamu, mana saksi matanya, mana narasumbernya, mana itu yang melihat, mana buktinya? Nggak ada, semua hanya klaim. Ya, untuk cerita Alkitab pun hanya mengklaim, dan masalahnya yang diklaim juga salah, kabar burungnya juga salah gitu loh. Ya, silakan Pak Edis. Iya, Bu Uti udah habis waktunya buat saya. Ya udah, nanti Pak Edis saja dulu deh. Ya lanjut aja. Tolong ditampilkan aja lah ayatnya Maryamnya. Kenapa rusak? Maryam berapa Pak? Mic-nya kresek ya. Di pause dulu waktunya. Udah di pause. Maryam ayatnya ayat berapa tuh? 16 dari 16. Oh, diulang lagi ya. Mungkin sembuh gitu loh ya. Edis, sorry, di pause kan waktunya ya. Edis, mic-nya bermasalah itu Edis. Bermasalah itu. Di sini suara kamu kresek-kresek banget. Mohon dicabut dulu, habis itu dipasang lagi Bang Edis. Saya bacakan ya, dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya. Tadi dijelasin tabir itu kudung atau hijab dari mereka. Lalu kami memutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia, Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepada berupa seorang anak laki-laki yang suci. Dia, dalam kurung Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang dalam kurung laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhan. Nah, saudaraku semuanya, ternyata benar sekali apa yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kedua orang ini hanya
berasumsi menurut pemikiran sendiri ya, yang mencoba menyamakan Al-Quran dengan Bible. Tentu ini sangat salah besar ya, karena Bible tersebut memang tidak ada sebanding dengan Al-Quran ya. Dengan hadis saja sudah tidak sebanding, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh saudara-saudara kita tadi di dalam perdebatannya ya. Dan tentunya ini semakin memperlihatkan kepada kita betapa orang-orang yang di luar Islam ini terus mencoba ya untuk mengatak-atik Al-Quran. Ya sebenarnya sah-sah saja dan boleh saja ya untuk menguji Al-Quran tersebut. Tentu jangan dilupakan kaidah-kaidah atau ketentuan yang sudah ditetapkan untuk menafsirkan Al-Quran tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi ada sesuatu yang mungkin positif yang bisa kita ambil hikmahnya, dan yang negatif tentu kita buang jauh-jauh ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.